Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIM A0120358. Nah, baik, dalam video kali ini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dengan materi kandungan hara, mekanisme pergerakan, dan penerapan hara bagi tanaman. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas materi tersebut. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Mulyadi, yang kedua ada Afrisal, yang ketiga ada Juliani yang akan membahas materi tersebut. Nah, untuk selanjutnya lagi, untuk pemateri pertama kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyadi, NIM A012 Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 5 mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai kandungan hara. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan. Manusia dan hewan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Tanaman pun membutuhkan makanan agar tetap dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik. Tanaman memasak makanannya dengan cara berfotosintesa. Namun, selain air, karbon dioksida dan cahaya matahari, tanaman juga memerlukan berbagai nutrisi atau unsur hara sebagai makanan untuk menunjang kehidupannya. Unsur hara esensial yang dibutuhkan oleh tanaman ada 16 unsur yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Pada dasarnya, tanah telah memiliki seluruh unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk dapat tumbuh hidup. Namun demikian, jumlah unsur hara yang tersedia dalam tanah jumlahnya terbatas dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar unsur hara tersebut dapat tersedia kembali secara alami. Pada lahan-lahan budidaya, pertanian dan perkebunan khususnya, laju penyerapan unsur hara dari tanah lebih tinggi daripada laju penyediaan unsur hara tersebut secara alami. Sehingga pada realitanya, alam tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan tanaman akan unsur hara tersebut dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita memerlukan input berupa pupuk. Dengan pemberian pupuk yang cukup, kita tetap dapat memenuhi kebutuhan tanaman sesuai dengan jumlah unsur hara yang dibutuhkan. Meskipun katakanlah tanah yang kita tanami kurang subur, dengan mengaplikasikan pupuk, kebutuhan hara tanaman akan tetap terpenuhi sehingga dapat tumbuh dan berproduksi optimum. Dengan semakin intensifnya lahan-lahan pertanian dan perkebunan untuk budidaya tanaman, maka kebutuhan akan pupuk sebagai sumber nutrisi tanaman menjadi semakin penting. Karena semakin cepat dan banyaknya hara yang diserap tanaman dan hilang dari tanah, maka butuh masukan hara yang cepat pula untuk dapat mengimbangi kebutuhan tanaman, terutama di siklus tanam selanjutnya. Disinilah mengapa peran pemupukan sangat penting, yaitu untuk memberikan unsur hara yang lebih cepat dan pada saat yang tepat bagi tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dan berproduksi sesuai yang diharapkan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrisal, NIM A0120334. Di sini saya sebagai pemateri kedua yaitu akan melanjutkan materi yaitu materi gerak pada tumbuhan. Pada materi ini ada yang namanya outline, di mana outline ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah definisi gerak pada tumbuhan. Yang kedua, mekanisme gerak pada tumbuhan. Yang ketiga, macam-macam gerak pada tumbuhan. Nah, pada poin ketiga ini yaitu macam-macam gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah endonom, yang kedua eteonom. Nah, pada pembagian kedua ini lagi-lagi memiliki 3 bagian, masing-masing memiliki 3 bagian. Jadi endonom ini memiliki 3 bagian, yaitu nutasi, siklosis, hygroskopis. Dan eteonom pembagiannya yang pertama itu adalah tropisme, yang kedua nasti, dan ketiga teksis.
Jadi definisi gerak pada tumbuhan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dwi J. Seputro pada tahun 1980 bahwa gerak perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh sebagai respon yang diberikan terhadap rangsangan dari lingkungan dan akibat adanya pertumbuhan. Dan juga seperti yang dikemukakan oleh Campbell pada tahun 2003 bahwa gerak pada tumbuhan bersifat pasif, artinya tidak memerlukan adanya perpindahan tempat atau tetap berada di tempat tumbuhnya. Gerak dapat terjadi karena adanya pengaruh rangsangan stimulus. Kemudian ada mekanisme gerak pada tumbuhan secara umum, yaitu masuk dengan rangsangan ke dalam sel melalui celah antar sel nokta. Kemudian disalurkan melalui benang plasma atau plasmodesmata, dan kemudian menyebabkan gerakan pada tumbuhan. Lalu kemudian menjauhi atau mendekati sumber rangsangan, gitu. Dan kemudian seperti yang saya katakan tadi bahwa pada poin ketiga itu sebagaimana dibagi menjadi dua, gerak endonom dan esionom. Jadi di sini gerak endonom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti gerak protoplasma pada sel daun tanaman lidah buaya dan umbi lapis bawang merah yang masih hidup. Yang kedua ada gerak melengkungnya daun karena perbedaan kecepatan tumbuh gerak tumbuhan ketika tumbuh, seperti tumbuhnya akar, batang, daun, dan bunga pada tumbuhan yang sedang mengalami masa pertumbuhan menjadi penambahan massa dan jumlah sel. Dan kemudian pada gerak endonom ini terbagi menjadi 3 bagian seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ada gerak nutasi, gerak siklosis, dan gerak higroskopis. Nah, gerak nutasi ini adalah gerak spontan dari tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah gerak aliran sitoplasma pada Hydrilla paticillata. Dan kemudian ada gerak siklosis. Gerak siklosis ini adalah gerak rotasi atau siklus sitoplasma pada sel-sel daun. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah gerak kloroplas, memutar mengelilingi isi sel pada sel-sel daun LDASP. Kemudian ketiga ada gerak higroskopis. Gerak higroskopis ini adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam bagian tumbuhan. Contohnya seperti apa? Pertama itu ada pecahnya kulit buah pohon-porongan. Yang kedua ada pecahnya kulit buah tumbuhan pacar air. Ketiga, membukanya kotak spora atau sporangium pada tumbuhan lumut dan paku saat mengeluarkan spora. Dan kemudian ada gerak esionom. Ya. Gerak esionom ini adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor penyebab gerakan esionom bisa berasal dari faktor rangsangan sentuhan air, cahaya, temperatur suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Dan kemudian gerak sebagian tubuh tumbuhan baik mendekati maupun menjauhi arah datangnya rangsangan matahari. Mekanisme tropisme merupakan suatu perbedaan laju pemanjangan sel pada sisi yang berlawanan pada suatu organ. Dibedakan menjadi tropisme negatif dan positif. Seperti apa itu tropisme negatif? Adalah gerak menjauhi sumber rangsangan, dan positif adalah gerak menuju sumber rangsangan. Dan kemudian ada fototropisme, merupakan gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Cahaya yang paling efektif dalam merangsang fototropisme adalah cahaya gelombang pendek, sedangkan cahaya merah tidak efektif. Contohnya bunga matahari yang selalu mengikuti arah datangnya matahari. Kemudian ada kemotropisme. Kemotropisme adalah gerak bagian tumbuhan karena rangsangan zat kimia.
Gerakan mendekati zat kimia tertentu disebut kemotropisme positif. Contoh gerak akar menuju zat di dalam tanah, dan kemudian ada gerakan menjauhi zat kimia tertentu disebut kemotropisme negatif. Contohnya seperti gerak akar menjauhi racun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Juliani dengan NIM A0120313. Nah, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan membahas mengenai penerapan hara. Nah, pada dasarnya kita hendak melakukan kegiatan budidaya tanaman. Apapun jenisnya sangatlah diperlukan pengetahuan mengenai apa-apa saja jenis nutrisi atau unsur-unsur hara apa saja yang dibutuhkan tanaman yang kita akan budidayakan. Nah, yang pertama itu unsur hara makro adalah unsur-unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan atau tanaman dalam relatif yang sangat besar. Nah, yang kedua yaitu nitrogen. Nitrogen sendiri adalah dengan lambang unsur yang sangat berperan dalam pembentukan sel tanaman, jaringan dan organ tanaman. Yang ketiga, adapun kekurangan dan kelebihan nitrogen. Nah, yang pertama itu kekurangan. Kekurangan nitrogen adalah ciri-ciri tanaman yang kekurangan nitrogen dapat dikenali dari daun bagian bawah. Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Kelebihan nitrogen adalah jumlah nitrogen pun perlu diwaspadai dengan ciri-ciri tanaman. Apabila unsurnya berlebihan adalah warna daunnya yang terlalu hijau, tanaman rimbun dengan daun. Yang terakhir yaitu fosfor. Fosfor atau dilambangkan dengan P merupakan komponen penyusun dari beberapa enzim, protein, ATP, RNA, dan DNA. ATP penting untuk proses transfer energi, sedangkan DNA dan RNA menentukan sifat generatif dari tanaman. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itulah tadi yang dapat dijelaskan oleh pemateri-pemateri dari kelompok 5. Nah, sebagai kesimpulannya ialah setiap tanaman pasti membutuhkan yang namanya unsur hara, karena unsur hara sangat berperan penting dalam pertumbuhan setiap tanaman. Nah, untuk menambah unsur hara bagi tanaman, maka diperlukan yang namanya pemupukan, karena dengan cara pemupukan tanaman akan mendapatkan unsur hara dan nutrisi untuk pertumbuhannya. Cukup itu saja yang dapat kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.